mungkin ada yang belum kenal saya, mohon maaf. Mungkin kami dan tim kami membuat acara ini juga mungkin ada kekurangan, kami juga mohon maaf. Intinya sebenarnya saya perkenalkan diri saya ini bukan sebagai anggota KPI, mohon maaf, ini Markus atau orang biasa karena saya sudah mengundurkan diri dari semua kepengurusan saya di KPI. Jadi terima kasih Pak Iwan, ada Pak Iwan, teman baik saya Pak Iwan. Jadi gini, permasalahan mungkin gini, Bapak Ibu saudara sekalian di sini ini di dalam benaknya ada rasa bingung, ada rasa galau. Bagaimana sih kondisi MMM ini? Tapi mohon maaf, nanti mungkin tim kami termasuk sahabat Mas Andya, Mas Budiman ini akan menyampaikan semua fakta berdasarkan dari pengalaman kami sebagai orang-orang lama. Saya dan Cak tidak adalah orang-orang yang membesarkan MMM. Kami cinta MMM, kami berharap MMM bangkit, tapi kami tidak ingin menutupi semuanya. Kami ingin realistis demi Bapak Ibu semua yang ada di sini. Jadi pada prinsipnya apa yang kami sampaikan ini, kami berusaha jauh dari semua hasutan dan fitnah tanpa tendensi apapun. Intinya kami hanya ingin mengusahakan suatu solusi. Solusi itu seperti apa nanti kami akan sampaikan. Jadi seperti kita lihat bahwa selama ini mungkin yang sudah biasa di Facebook sedemikian lihatnya, sedemikian kejamnya. Saya lihat ada Camat dan Pak Robertus dihujat, dikatakan maling, dikatakan nyuri duit kawan. Mohon maaf, saya katakan ini demi Tuhan. Camat sekarang ini tidak punya duit, kalau dia punya duit pasti dia bayarin semua. Ini yang bayar ini adalah kami, ini urunan yang ada di sini. Kami tidak punya apa-apa sebenarnya. Jika juga sangat banyak beban yang dia terima. Pak Robertus juga, terutama secara psikologis, banyak sekali sumber-sumber yang memberikan info sengaja menyesatkan, hasutan fitnah. Maka di sini kami akan meluruskan apa sebenarnya yang terjadi dari MMM. Bagaimana kedepannya kami ingin berusaha menyampaikannya secara objektif dan tak lupa tanpa tendensi apapun. Kami ingin juga memaparkan solusi apa sebenarnya yang kami kerjakan yang sebentar lagi akan kami buka, sebentar lagi akan kami mulai. Tapi itu semua terserah dari Bapak Ibu saudaraku sekalian. Anda ingin mengambil solusinya atau tidak, karena semua ini tidak ada paksaan. Kita masuk di MMM juga tanpa paksaan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini tidak ada paksaan. Dan termasuk kita juga tidak ada paksaan ya. Nah, jangan lama-lama. Bahkan bosan dari terus kepada Camat untuk menyampaikan apa sebenarnya terjadi. Kawan-kawan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Tolong adik-adik untuk dikendalikan ya. Mengalahkan suara saya kayaknya. Halo, adik kecil-kecil. Untuk dikendalikan. Ya. Kalau mohon untuk paling enak di luar ruangan aja ya, karena saya mau bicara antara hidup sama mati saya. Baik, selamat malam Bapak Ibu saudara sekalian. Saya kesini untuk mengklarifikasi segala hal yang berhubungan dengan saya. Saya sudah 8 kali datang di Tanah Karo, tidak sedikit ya. Tanah Karo adalah binaan Camat ya, binaan saya di MMM, karena di sini ada langsung di bawah saya, di bawah struktur Camat, kemudian juga di Medan. Dan terima kasih, selamat datang juga kepada teman-teman dari Aceh
Ketua FKP Aceh, Pak Abu, Pak Zul, ada wakilnya Pak Abu Sama, ada bendaranya Pak Wijay, ada sekretarisnya lupa saya, beliau ya. Ketua FKP Langsa ada Pak Guru, luar biasa ya. Dan lain sebagainya, ada tokoh juga dari Langsa, ada juga dari saya lihat dari Kisaran ada ya, datang ya. Ya luar biasa ya, dari Kisaran ada juga dari Binjai ya, ada dari Binjai luar biasa. Dari mana lagi yang belum saya sebut Bapak Ibu? Medan. Tanjung Balai, Tanjung Balai. Luar biasa. Naik apa ke sini? Pesawat dan pintar. Bapak Ibu, sebagaimana yang dulu kita juga akan banyak dengan senyum ya. Karena di awal saya bilang ada kata-kata mati, itu luar biasa ya. Camat memang sudah dianggap mati. Itu aja. Di Facebook saya sudah dianggap mati dan tidak ada yang membela ya. Para top Twitter juga ya. Para top Twitter diam aja ketika saya sudah dianggap mati. Ketika bahkan saya diisukan juga di-delete dari MMM. Satu pertanyaan saya ketika saya dengar katanya sudah di-delete dari MMM. Alhamdulillah. Kenapa? Ya. Ketika saya di-delete dari MMM, saya tidak lagi punya beban mental, Pak. Itu yang penting. Ternyata dari diri saya ya. Masih belum berani ya, Mas Bima Prodi ya. Kalau di Jawa sekarang julukannya, kalau saya ngomong Bima Prodi ya, di belakangnya saya ada jancuk ya. Ya, kalau di sini tidak boleh. Karena ini saya berkampung di sini. Kalau di Jawa, jancuk itu sama dengan umpahan, Pak. Ya, karena selama ini saya merasa sangat dibohongi ya. Saya sendiri selaku leader yang sudah 76 melanglang Indonesia. Ya, saya bapak-bapak ibu ini kehormatan untuk Kisaran. Camat kemarin belum muncul ya. Baru kali ini camat muncul di arena. Kemarin kenapa tidak boleh Pak? Ada tim ya, ada teman-teman polisi, ada teman-teman macam-macam di belakang saya. Tidak boleh saya muncul Pak. Nah, kenapa ya? Karena saya difitnah macam-macam Pak ya. Jadi hari ini saya sudah muncul, alhamdulillah wa syukurillah, ya kan saya akan gabung lagi Indonesia dengan jangan ada orang miskin di sekitar rumahmu. Saya beberapa minggu akhir-akhir tidak muncul, bukan berarti jangan melarikan diri. Bagi jangan melarikan diri, jangan itu saudaraku. Kalau saya tidak pernah di Facebook, karena di Facebook semua banyak orang-orang yang mirai alias gila, Bapak Ibu. Dibilang kamu sudah mati lah, dibilang kamu sudah melarikan uang manusia, anjing lah kamu, maling lah kamu. Itu bukan etika orang timur, saudaraku. Pertanyaan saya, etika orang mana itu Pak? Orang barat, termasuk Rusia. Halo. 76 kota sudah saya datang ke UMM. Atas biaya saya sendiri, atas waktu saya sendiri, atas tenaga saya sendiri. Kebahagiaan anak istri saya rebut demi untuk menjalankan MMM. Kota ini sudah saya datangi 8 kali, Pak. Luar biasa. Kenapa saya pilih Kisaran? Karena saya senang di sini udaranya dingin, Pak. Pagi. Oh ya, kenapa saya pilih bukan Basagi, saya nyebutnya Tanah Karo. Tanah Karo. Yang ada di peta Tanah Karo ya. Tanah Karo karena di sini dingin udaranya, persahabatan luar biasa ya. Walaupun sehari tadi panitia sudah muncul tuan rumah sama sekali ya, Mas Kosit sama Bang Meja, karena pikirannya di MMM terus, pikiran calon juga bukan orang MMM. Kan begitu ya. Kedatangan saya di sini bukan ngajak Bapak Ibu untuk berpindah dari gerbong MMM kepada gerbong baru yang saya bawa. Dan demi Allah, atas nama Allah saya tidak akan memenuhi panjenengan.
Saya hanya akan mendudukan, ya itu kesimpulan dari saya. Hari ini kenapa saya ngomong? Ya, saya akan mendudukan kursi sesuai dengan proporsinya masing-masing. Diawali dari konferensi di Palu. Produk-produk kayak ya, rame ya. Diawali dari konferensi di Palu. Ketika itu saya dan Pak Robert jam 11 malam. Saya mendengar ada panggilan dari Rusia untuk diadakan telekonferensi. Oh ya, saya awali dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, yang saya katakan ini yang saya lihat, yang saya dengar. Oke, saya sudah bilang demi Allah, wah ini adalah benar. Kalau saya ngomong salah, moga-moga saya nanti masuk keluar di sini ditabrak mobil. Moga-moga saya mati, Pak. Catat tadi. Masih nggak percaya dengan omongan saya? Dengarkan saya, Pak, supaya sampai nggak terombang-ambing oleh hal. Dan kawan-kawan pikiran sampean. Sejak dulu saya selalu bilang FKPI mah kecil, apalagi MNN kecil, yang besar apa, Pak? Persaudaraan kita ini yang penting, saudaraku. Betul saya bilang begitu? Ini saatnya diuji persaudaraan sampean. Diawali dengan di Palu, telekonferensi dari Indonesia. Ada saya, Pak Robert, Pak Saiful Akamuddin, Mai Martinez, ya, dan Erik Rohan. Itu top leader juga dari Jakarta. 5 orang ini mewakili Indonesia telekonferensi. Dari Rusia, CRU, ada Irina Rusia, ada Irina Sarevenko, Irina yang di Indonesia, ya, ada Virgin, dan ada Standar Laborio, 4 orang CRU. Dari tim admin IT Sejema Prof itu banyak orang di sana, karena suaranya banyak ya. Kita telekonferensi Bapak Ibu. Yang saya tanyakan ketika itu, boleh Madi Siras. Siapa Madi Siras? Karena dia sudah membawa uang saya, sudah membawa uang partisipasi Indonesia. Dijawab, demi Allah, 3 kali saya bilang, Madi Siras adalah tim admin IT Sejema Prodi. Karena saya itu orang gila yang bilang dia jangan dengan telinganya sendiri. Udah, percaya sama saya? Halo? Percaya sama saya? Kalau nggak percaya sekarang juga saya akan kembali ke Malang, pulang Bapak Ibu. Alhamdulillah saya masih percaya dengan Camat. Dengarkan kelanjutannya. Demi mengetahui itu, kembalikan uang saya, kembalikan uang Indonesia. Itu saya. Sampai Pak Robert seluruh apa? Pencuri uang kita dirampok turun kabeh. Ini Rusia bilang, kalau adminnya Sejema Prodi bilang, kalau ini tidak bisa memimpin Indonesia, tidak bisa megang Indonesia, kamu keluar dari tim sistem ini. Atau sekalian Indonesia, kalau nggak mau sistem silakan keluar dari sistem itu. Ini yang saya sakit Bapak Ibu. Atau sekalian Indonesia, kalau nggak mau menurut sistem silakan keluar dari sistem kami. Itu yang laki-laki yang ditantang Rusia itu kecil Pak. Ukraina sekarang banyak pengungsi betul kan? Indonesia ini besar Pak. Di situ lama. Di situ mulai saat itu saya nggak stabil sudah otak saya laki-laki Pak. Ditantang seperti itu saya tersinggung sekali saya. Saya sudah bilang demi Allah 3 kali kalau saya ngomong salah moga-moga ketabrak mobil saya keluar saudara. Itu. Bahwa Madi Siras adalah admin IT Sejema Prodi. Kalau di luar sana bilang itu hacker, Standar Laborio bilang itu hacker, salah. Itu salah, saya mendengar telinga saya sendiri. Kalau tetap ada yang menanyakan secara fakta, tidak bisa dibuktikan kalau Madi Siras orang itu. Fakta apa? Itu Dispor yang bilang ya, ketika di Zoom. Fakta apa? Fakta hukum. Fakta hukum ada di pengadilan. Tinggal satu aja yang saya percaya di hati lalu sampai ke semuanya.
saya juga berani ngomong karena saya banyak di belakang saya yang nggak boleh supaya saya tetap hidup Pak gitu. Berikutnya demi mengetahui seperti itu Bapak Ibu, ada sebuah laporan dari Rusia yang sangat menyenangkan hati saya bahwa PH dan GH statistiknya, ulangi, statistiknya itu hanya kurang 1,5% saja. Itu yang sangat menggembirakan saya. Tahan cak, itu Pak Robert. Tahan cak, kita penuhi dulu yang 1,5%. Maka saat itulah saya serukan PH masal semuanya. Betul? Banyak termasuk saya Bapak Ibu. Warisan saya 20 miliar digelontorkan, bukan 8 miliar Jakarta seperti di koran. Mana buktinya? Dan tanya itu siapa? Nasma tanda mana buktinya? Kalau tahu 8 miliar, bukan 8 miliar, 20 miliar. Kalau sampai sekarang tanya itu buktinya ada di tas saya, ada di laptop saya. Dari Surabaya ada 10 miliar, total adalah seluruh Indonesia. Dari Sumatera Utara juga luar biasa. Total adalah perkiraan saya kurang lebih 100 sampai dengan 200 miliar ketika itu. Tetapi apapun tidak juga terjadi normal antara PH dan GH. Bingung saya Pak. Sebagai top leader yang dihidupkan orang-orang tidak tahu saya top leader yang lain kalau terjadi seperti itu. Mungkin dia di wajahnya bercinta sama suami dan tidak bisa tidur Bapak Ibu. Maka saya putuskan di founder RKPI saya kumpulkan di Hotel Aleo Jakarta tanggal 17, ulangi, tanggal 16 Agustus. Founder RKPI seluruh Indonesia yang berjumlah 49 orang dan ketua-ketua KPI seluruh Indonesia berkumpul di Hotel Aleo ketika itu. Maka keputusannya hanya 2 dan ini sudah saya tahu begitu. Yang pertama, kita akan membuat website sendiri, itu keputusannya. Yang kedua, pelan-pelan kita akan keluar dari sistemnya MMM Rusia. Itu aturan yang paling tinggi menurut saya. Itu perundang-undangan MMM yang paling tinggi di Indonesia. Itu yang menurut saya. Setelah itu keluar semuanya, selesai semuanya urusannya. Maka besok paginya orang-orang itu IT dari Jakarta saya undang Malang, dari Surabaya, dari mana-mana, dari Jogja ada, dari Bawang, dari mana itu, Kepril, Batam juga saya undang ke Malang untuk mengetahui bagaimana yang kita lakukan menindaklanjuti keputusan Aleo harus membuat website sendiri. Sebagai sekjen RKPI saya wajib untuk menjalankan amanah dari Aleo. Disitulah kita amati dengan para hacker, dengan para orang-orang yang pintar IT. Ada satu hacker, tapi hacker putih. Baru kali ini saya tahu hacker itu ada 2, hacker aliran hitam sama hacker aliran putih. Di hacker putih tunjukkan kepada saya bagaimana Rusia mencuri uang Indonesia. Ditunjukkan Bapak Ibu, itu ada skrip. Kalau skrip itu di hacker, maka akan muncul dia tanpa melakukan PH. Subhanallah. Saya langsung duduk hackernya ini sampai. Berarti sampai juga begitu ya? Saya hacker putih Pak. Demi Allah saya tidak melakukan itu. Saya konsultan 100 ya di RMM. Begitu. Luar biasa Pak. Berkali-kali di enter muncul. Begitu. Begitulah caranya yang tanpa pengetahuan saya, tanpa pengetahuan yang lain-lain bisa melakukan dia tanpa PH. Dia juga pinjam rekening-rekening yang ada orang-orang Indonesia. Ya kayak saya dikasih 5 juta gitu aja sudah mau orang-orang Indonesia buka rekening. Apalagi kerjasama dengan orang bank.
Saat ini aja saya bisa buka rekening di Malaysia bayar 10 juta tanpa ada apa-apa. Bisa rekening, bisa kerjasama dengan rekening tim niaga atau apa. Maka rekening-rekening sangat banyak sekali yang luar biasa. Ya itulah caranya untuk mencuri uangnya kita di MMM Indonesia. Ini cerita yang sesungguhnya sudah berkali-kali saya bilang demi Allah. Itu adalah sofa yang paling tinggi, Pak. Moga-moga saya ditabrak mobil keluar dari sini kalau saya tidak benar ngomong ini. Yang berikutnya, saya kurang yakin, Pak, dengan hacker tadi itu. Ada teman saya di BI menunjukkan skripnya sekarang masih ada, bukan skrip ya. Aliran dananya sekarang ke Hongkong, Bapak Ibu. Aliran dananya ke Hongkong, saya tahu persis ya. Ada dari BI itu ada. Banyak ya, ratusan miliar uang kita itu tiap hari disedot ke sana. Subhanallah. Sebagai leader, tentu saya akan ambil langkah-langkah yang konkret demi untuk partisipan saya. Kalau sekarang dibalik, bapak-bapak jadi leader, saya jadi partisipan, apa yang akan Anda lakukan? Insya Allah persis seperti saya. Saya ingin bonus aplikasi manajer saya itu sudah 1,6 M. Artinya saya duduk saja, Bapak Ibu. Setiap minggu saya sudah dapat bonus seperti itu. 23 juta per minggu. Betul Mas Rajali? Betul sekali. Saya duduk diam dan ngapain-ngapain, Pak. Oke. Saya juga punya tim arisan di seluruh Indonesia. Ada 20 miliar uang saya di dalam MMM. Ditambah uang keluarga 2 miliar, nantinya 22 miliar, Pak. Saya tidak pikir itu, Pak. Semua itu tidak saya pikir sama sekali, di luar pikiran saya. Yang penting bagaimana caranya menyelamatkan uangnya para partisipan yang masih ada di sana. Itu aja yang saya pikir, Pak. Sebelum ada solusi, ulangi lagi, sebelum ada solusi, maka saya sudah berpikir tentang bagaimana ya kalau bunuh diri ya. Sampai begitu, Pak, saya. Gak ada yang tahu bahwa demi inilah nilai jangan. Kenapa saya harus balik? Bahasa Jawa ini. Kenapa saya harus keluar dari Melo? Kalau nggak kenapa aku sebenarnya ini duduk aja 1 tahun nggak habis bonus saya diambil 23 juta per minggu, Pak. 22 miliar uang yang menjadi tanggung jawab saya ada di MMM. Kenapa demikian dilupakan? Saya tidak pikir itu, Pak. Itu. Oke, setelah itu menteng lagi di Semarang, menteng lagi di mana-mana, terus saya bergerak. Sementara di Facebook menghujat saya, kamu bergerak terus, Pak. Karena asma kamu sembunyi di KKS STI, ya, saya pernah kemana-mana bawa STI dari Makassar. Tapi saya bekerja, saudaraku. Saya datang ke Makassar. Kalau saya tak ceritakan di sini gini, saudara, Makassar itu tidak kayak orang sini, Pak, sopan-sopan. Orang salah satu sopan-sopan. Di sana kita namanya ada rokokan di ruang gelasnya bus. Wedok pakai ketek bus. Sudah biasa, karena Makassar kota metropolitan. Saya ke Banjarmasin, saya ke Karo, ke Samarinda, saya ke Grogol, saya ke Penajam, kemana-mana saya, Pak. Kenapa? Saya ceritakan keadaan yang sesungguhnya, seperti saya cerita keadaan yang sesungguhnya di Panjenengan ini. Tetapi kemarin silent, betul ya? Silent gerakan bawah tanah, saudara. Saya tidak mau gembor-gembor, nggak boleh foto-fotoan. Boleh foto tapi nggak boleh diupload. Kalau hari ini silahkan foto-fotoan, silahkan diupload tapi nggak boleh ada komentar apa-apa. Silahkan diupload, nggak boleh ada komentar apa-apa. Satu masalah tujuan saya di sini, saya ingin mendudukkan persoalan sesuai dengan proporsinya masing-masing. Satu yang saya harapkan, buat telepon ke saya, saya mau nikah.
Kalau uang saya di MMN, saya dikejar banyak. Bilangnya bapak-bapak polisi yang sudah memahami tentang hukum bisnis online, cepat tidak akan tersentuh dengan hukum loh. Karena posisinya di atas betul. 1 rupiah pun saya tidak pernah bawa uangnya orang, Pak. Tidak pernah 1 rupiah pun saya bawa uangnya orang. Yang akan bersentuhan dengan hukum adalah para manajer 10. Para korban menangis saya kalau perhatikan itu, Pak. Apalagi di tanah kamu juga saya dengar, Masya Allah. Maka satu yang menjadi tekad saya, harus ada solusi secepat mungkin bagaimana cara mengembalikan uangnya orang PH dan GH yang kemarin belum terbayar. Tontonnya bodoh semua. Mana aku rekaman aku boleh. Suruh bayar. Kalau kira uang, kalau sudah pakai uang gantikan mas, betul kan? Gantikan sepeda motor. Ada estri yang boleh digantikan Bapak Ibu. Disuruh jatuh. Kembalikan uang partisipanku. Ini teriakan tidak catat, Pak. Kembalikan uang partisipannya kemarin gila-gila belum dibayar itu, sekian pagi. Sampai tahu tidak apa-apa. Di Resta, halo, di Resta, semuanya tenang, itu dihapusi, Pak. Kenapa? Karena udah sampai di fresh, dibekukan, belum bisa dibayar, betul? Betul. Nanti kalau sudah balan antara dan dia lancar, dibayar 10%, maka 10%, bahasa 50%. Perlahan nonton, uang lagi banyak, betul ya? Tak bisa tunggu bahagia. Sejarah membuktikan, India, Bangladesh, kiamat dan saudara-saudara sudah kongres setelah orang-orang Rusia. Saya bukan provokator saudaraku, tapi kau, semua saudaraku. Tempat orang di dalam sini nggak rela kau dihapusi terus sama Rusia, suruh bayar terus lolos saya bukan provokasi Bapak Ibu. Ayo bahas ini yang bisa cari solusi 1-2 bulan ini harus bisa kembalikan uangnya partisipan yang tidak bawa sini. Tambahkan lainnya dia. Senang ngomong sama gue balik. Itu cita-cita kita. Bodohmu sekarang jalur pekat. Ekstrimmu mau kita cerai. Gara-gara kamu pinjam bank sekarang dikejar-kejar bank. Betul? Kita laporan ke saya, Pak. Mau tunggu bayar dia barang. Kapan? 2 bulan ini akan direstart sekali nol. Gak ada apa-apa. Kecuali saya tidak bisa menyelamatkan. Sehingga Pak Prodi melakukan gelontoran uang sebanyak-banyaknya. Itu baru bisa, Pak. Kalau ada sekedar uang kita diputar di Indonesia, ngapusi. Ulangi. Ngapusi jatuh. Saya ini merdeka Indonesia. Siapa yang berani bantah? Setuju? Setuju? Lah kalau calon udah lagi mau dia memang. Halo. Saya hari ini gak mengajak sampai untuk mencari dana sampai itu. Lakukan terus ya kan? Gondolan burung. Disuruh ya terus sampai kapan itu? Satu itu, Pak. Yang kedua, apa ada jaminan uang kita tidak berobos? Halo? Apa ada jaminan uang kita tidak berobos? Uang kita tidak dirampok, ada jaminan tidak?
Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah hari ini calon kembali ke MMM. Saya akan mengadakan konferensi yang sebesar-besarnya di Kalimantan ini, di Sumatera ini. Asal ada jaminan. Sekali maling tetap maling, Bapak Ibu sekalian. Itu. Ini yang penting, Pak. Saya kesini dalam rangka itu, Pak. Panjenengan jangan terpengaruh dengan ungkapan hati saya. Tapi siapa saja yang mau kembali, walaupun tidak seketika itu, tapi insya Allah bulan November, mulai bulan November insya Allah uang sampai perlahan-lahan sudah mulai kembali, Pak. Saya ada solusi gerbong baru. Indonesia bisa menciptakan IT sendiri. Indonesia bisa menciptakan kero-kero sendiri. Indonesia bisa menciptakan sistem sendiri. Tidak komplain dengan Rusia. Kita bisa. Saya bisa, saudara. Hidup Pak Samad. Hidup nanti sih kayak sini kok. Katanya sampai yang gitu, katanya sampai. Panas, guys. Panas. Ini yang bisa saya lakukan, saudara. Catat, ini yang bisa saya lakukan dengan gaya operasi saya untuk mempengaruhi otak sampai ojo sampai terus menerus dibelenggu dengan Rusia, saudara. PH terus, PH itu pakai Honda. PH pun dibayar 200.000. Loh, Downgrade. betul ya? Mestinya 20 juta. Downgrade. sedewa Prof itu menggelontorkan uang, Pak. Mestinya ya, kalau memang dia kaya, mestinya itu baru namanya balan, Pak. Kalau hanya nanti untuk membandingkan antara balan kita, salah. Pada akhirnya bisnis kita tidak. Saya sudah 10 orang menghitung matematika, Pak. Nih duduk sini. Kalau rumus seperti ini pindah-pindah berapa lama habisnya? Rata-rata bilang 1,5 tahun getebok dia jatuh, Pak. Tolong bukan ekor. Tapi saya punya solusi, Pak. 1,5 tahun kalau dia ditutup tapi nanti buka lagi. Ada caranya, saudara. Pinter-pinter orang Indonesia ini. Halo. Ini camat yang sesungguhnya, Pak, ya. Bukan seperti yang kemarin-kemarin di Facebook. Katanya camat sudah mati, ya. Sampai termotivasikan sekarang, Pak. Mau ikut saya atau tidak? Itu mau nanti melipung. Ya. Hampir saya tidak percaya sama yang di ruangan ini kecuali sama istri saya, Pak. Yang di luar sana banyak orang bilang, wah, ternyata dia menikung saya. Betul, Pak. Keputusan Alio saja. Sekarang top leader sudah banyak yang berkiblat ke MMM, ada 2 leader. Saya nggak menyebut namanya, tidak etis, Pak. Karena bagaimanapun jika dia adalah sahabat saya. Banyak leader yang bergabung di gerbong baru. Saya, Pak Maudin, ada saya Pak Maudin, tahu Pak Saiku? Ada Markus Sartono, tuh Pak Markus Sartono, Pak Andi Joyoboyo, tahu? Ada konsentra Indonesia yang dianiaya, Mas Bernard, ya. Ada juga Cero Indonesia yang di Pulau Soro, Mas Budiman, semuanya menyatukan barisan untuk tetap ada di MMM, tetap ada di orang-orang Indonesia, Pak. Loh, Pak, bagaimana dengan MMM yang kemarin? Biarkan, Pak. Biarkan jalan sebagaimana biasanya. Tetapi ada pilihan malam ini harus sampai pilih, Pak. Kalau ingin uangnya kembali, ya harus ikut gerbong baru. Apakah saya bisa memberikan mengembalikan uangnya kita? Halo? Apakah saya bisa mengembalikan uang kita? Jancuk. Ngapusi. Dari analisa yang saya ketahui, Pak, kalau memang bisa perlu waktu yang agak panjang, Pak, perlu sampai tidak sampai nunggu. Utang-utang di bank, rumah akan disita semuanya. Bahkan yang mau nikah itu loh, Pak, nggak jadi nikah karena uang jujurannya, Masya Allah, dimasukkan ke MMM. Oke,
Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, saya sudah mengungkapkan isi hati saya di hadapan panjenengan semuanya. Kalau MMM, katanya saya identik dengan MMM, betul? Halo? Siapa yang percaya kamu identik dengan MMM? Halo? Angkat-angkat siapa yang percaya kamu identik dengan MMM? Woi! Ya, sudah turun, Pak. Ya kalau begitu, saya sekarang MMM, ya, saya DPM. Tapi 1000, ada 1000 GA. Saya takut mau saya GA, Pak. Kenapa? Nanti di screenshot, di SS lagi, di Facebook lagi, di fitnah lagi, macam-macam lagi. Mendingan saya gerakan bawah tanah gini aja, Pak. Lebih enak gerakan bawah tanah, Pak. Kenapa? Nggak usah kawan-kawan di Facebook dan lain sebagainya. Nggak usah kawan di sini. Yang penting Kediri kotane, sing dadi nyatane. Kan gitu, Pak. Ya, mohon maaf, Mas pengacara atau yang lain-lain, tak tuntaskan dulu neku-neku ya. Sabar dulu duduk di situ ya. Ada pertanyaan? Ayo, takono kabeh. Siapa aja? Saya jangan dibilang saya provokasi loh ya. Ayo, siapa yang tanya? Saya tidak provokasi bapak-bapak, ibu-ibu ya. Saya setuju dengan Mas Iwan. Sumatera Utara beda, Pak. Saya tidak mau, kalau sampai masih tetap di MMM, silakan di MMM. Kalau sampai mau ikut gerbong saya, silakan ikut gerbong saya. Yang ikut gerbong saya berarti percaya dengan camat sebagaimana dulu. Sampai ikut MMM karena pengaruh dari motivasi saya. Betul? Betul. Sampai tidak tersentuh hukum. No. Hukum dunia saya tidak tersentuh. Tapi hukum akhirat saya dulu masuk neraka, Pak. Karena dulu yang memacu otak sampai ikut MMM adalah saya, betul? Saya suruh sampai gandengan BPKB itu yang punya sapi dijual, betul? Satu aja yang belum, yang nggak boleh dijual apa? Ya, masih ingat kan saya bilang begitu, Pak? Makanya secara moral saya punya hutang itu, gitu loh, Pak. Oke? Silakan kalau mau bertanya. Begini, Cak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Effendi dari Medan. Yang ingin saya tanyakan, apakah gerbong yang baru ini sudah siap atau belum? 1, 2. Yang kedua, bagaimana sistem kerjanya? 3. Ayo Pak sih, lanjut. Bagaimana cara gabungnya? Ya sudah, silakan duduk. Apakah webnya siap? Bismillahirrahmanirrahim. Tanggal 1 Oktober kita launching. Pokoknya sebenarnya begini Bapak Ibu. Sebenarnya begini. Siapapun sudah tak peduli saya, termasuk MMM. Asal cepat bisa mengembalikan uang sampeannya pihak-pihak kemarin. Kita juga ikut MMM, betul? Kenapa tidak? Tapi kalau terlalu lama kasihan perut kita, betul tidak anak-anak kita? Itu loh Pak. Ya, itu dah. Saya sebetulnya agak tega sampai kalau nanti lah kalau mau saya sharing lebih dalam lagi, tapi tidak banyak orang gini ya. Dari 12 orang deklarator gerbong baru, camat ini Pak yang gak tega dengan partisipan. Saya yang gak tega, terus terang aja. Saya sendiri yang mempertahankan MMM Indonesia, untuk saya tetap ada di MMM. Tapi banyak teman-teman deklarator sampai aneh itu camat sudah dihujat orang kayak begitu. Gak ada dari tertutup yang bela sampean, betul kan? Memang gak ada. Mana tertutup yang bela saya ketika Nasrullah bilang aku maling, aku anjing, aku melarikan uang. Hari ini sampai kemarin itu saya punya beberapa perusahaan Pak. Alhamdulillah sebelum saya DPR saya juga pengusaha. Sudah buat surat kuasa ketika saya baca surat kuasa tuntutan terhadap yang menjelek-jelekan nama saya Pak. Lalu di Jogja itu Pak, di pom bensin, tahu ya yang di TV ya? Siapa itu namanya itu? Florence. Di pom Jogja jelek, jangan ke Jogja kamu. Gitu aja sudah ditahan. Apa yang saya bilang anjing? Untung saya bukan anjing sebuah. Sudah bilang penipu, melarikan uangnya orang. Subhanallah Pak. Tapi istri saya apa bilang istri saya? Pak,
nggak perlu diladeni karena mereka belum ngerti. Nggak perlu dilayani karena mereka belum ngerti, itu kata istri saya. Ketika mereka sudah mengerti, tidak mungkin mereka seperti itu. Gitu. Dengan lembutnya istri saya sambil nyium saya sehingga gobrol semangat saya, Pak. Nggak jadi saya laporan ke polisi, Pak. Tanggal 1 kita di launching sistemnya, jangan khawatir sampean. Tanggal 1 sampai dengan tanggal sekian nanti kita melakukan langkah pertama, namanya bukan PA dan bukan DA. Aku malas kerungu PA dan DA, Pak. Ya kan? Aku malas dengar itu. Nah, terus nanti caranya gabung gampang. Nanti ada tim yang akan menjelaskan ke sampean. Tapi ini, dengarkan dulu saya. Boleh saya bicara tentang gerbong baru? Pak Iwan boleh? Oke, dengarkan saya. Hanya satu perjuangan dalam satu lubang. Satu, saya sudah membentuk Satgas Hukum, Satuan Tugas Hukum, yang tugasnya adalah sejak dulu nyerempet hukum, terus kita betul tidak? Bapak-bapak polisi, kalau ada polisi ini gimana hukumnya? Tugasnya Satgas Hukum hanya satu, ajak saya dan penggede-penggede gerbong baru ini untuk hearing dengan pendapat dengan top kepolisian. Itu Pak. Saya mau dengar pendapat. Kalau seperti ini boleh tidak Pak? Oh tidak boleh Pak. Oke, terima kasih. Kalau begitu yang boleh bagaimana? Karena sistemnya Sejawat Rodi ini sudah jelas-jelas bisa mengentaskan kemiskinan. Betul Pak? Betul. Dari tidak punya mobil bisa punya mobil. Maaf ini. Di sini di Tanah Karo ini, maaf ini, Tanah Karo ini yang FKP-nya melarat-melarat. Tapi yang di Medan kita lihat banyak yang punya mobil di Medan sana. Di sini beberapa yang sudah punya mobil lambat kan begitu. Betul Pak? Artinya MLM sudah pasti banyak mengentas kemiskinan. Kalau yang begitu nggak boleh bapak-bapak polisi. Yang boleh yang mana? Oh harus begini Cak, harus begini. Ya kita akan anut supaya nggak repot-repot bahaya gitu loh Pak. Betul tidak? Loh Cak, 30% terlalu banyak kalau dia bilang begitu. Nah ini nggak bisa dirob bapak polisi. Kami ingin 30% itu tetap seperti itu. Nanti menyaingi bank katanya. Kami kan bukan bank banyak ya. Saya sudah simulasi dengan tim hukum ya. Kalau ada pertanyaan gini, jawabnya gini. Aku diburui Pak sama tim hukum kita. Kalau ada pertanyaan jawabnya gini gitu. Yang kedua, saya sudah membentuk Satgas halal sejak dulu hukumnya salah terus dimasalahkan. Bosan betul ya? Saya akan datang ke UI beserta tim. Ini Pak, ini Pak Kiai. Ini Pak Kiai, oh nggak boleh. Yang boleh bagaimana Pak Kiai? Apa yang boleh 100 juta tiap bulan ke UI? Ya tidak apa. Ini misalnya, saudaraku. Ini misalnya, halo. Ini misalnya. Kalau kamu bilang itu nggak boleh Pak, harus ada kata-kata begini. Iya, terima kasih, saya penuhi semuanya. Begitu Pak. Saya juga sudah membentuk Satgas IT. Ulangi lagi. Satgas Support System dan Training. Sudah bentuk itu untuk apa? Kemarin ini seragamnya begini, sekarang enggak Pak. Seluruh Indonesia seragamnya satu semuanya. Warnanya sama semuanya. Logonya sama semuanya. Supaya apa? Itu identitas Bapak Ibu Saudara sekalian. Betul? Supaya ada CD yang terkontrol, enggak karuan CD-nya. Ini hubungannya juga dengan Satgas Kemanajeran. Bahasa Jawa tidak pakai terlalu banyak manajer juga bahaya. Jadi manajer kalau usul saya orang yang sudah pernah jadi RT atau RW itu jadi orang sosial, tapi banyak juga yang belum ya. Di antaranya bapak-bapak lurah itu jadi manajer boleh nggak jangan. Kalau maaf ini ya, maaf sekali, maaf anak muda, podang. Kalau yang foto ada rambutnya kakak karuan jangan jadi manajer. Lebih baik jadi konsektor aja di Jakarta sana. Betul? Yang pakai aturannya nggak boleh jadi manajer.
yang membuat SOP, standar operating prosedurnya jadi manajer itu harus begini. Apakah jadi manajer itu harus duduk kakinya harus dinaikkan ke kursi? Nah, dan sebagainya kan gitu ya. Itu jadi manajer. Makanya ada sangat bodoh itu Bapak Ibu. Ada juga ini nanti insya Allah di setiap provinsi ada CRO-nya sendiri-sendiri. Di setiap provinsi ada call center-nya. Yang jelas saya mengusulkan agar Mas Benda tetap jadi call center di pusat. Ya. Karena kemarin sudah di Pulau Solo, sudah dikeluarkan dari gerbangnya yang lain. Termasuk si Thomas Lenis ini, Mas Budiman ya. Ya, kalau yang dipukuli itu siapa namanya itu? Oke, betul. Nah, Mas Budiman kan diancam di Facebook, maju terus saya mantap terus saya. Nah, beliau ini nanti insya Allah akan jadi CRO, Pak. Di sini juga ada CRO. CRO-nya banyak ya. Di setiap provinsi ada CRO untuk memudahkan setiap ada perubahan sistem pasti didahului dengan penjelasan. Selama ini ada perubahan sistem baru kayak ini downgrade ada downgrade apa nih? Ada downgrade apa tujuannya downgrade dan dikasih tahu. Tiba-tiba saya awal saya jadi manajer 1 juta kaget saya. Waduh, beda lagi ya. Kok tiba-tiba saya jadi manajer 1 juta, orang sebelumnya kan saya 100.000, ya kan? Manajer 100.000, kok malah dinaikkan jadi 1 juta? Waduh, ini bukan downgrade. Iya, kalau ada yang tahu di project, udah bekerja sama dengan Rusia gitu loh, yang saya takut itu. Pasti begitu. Ternyata tadi pagi saya turun lagi menjadi 100. Alhamdulillah. Atau sekalian hilang, cakep nggak masalah dikeluarkan dari LLM saudaraku. Asalkan saya bisa mengembalikan sisa-sisa dosa-dosa yang nggak bisa dikembalikan setiap prodi itu panjangkan suaminya kembali semuanya itu saya. Utama tahu saya. Ada juga satgas tentang ini itu dan lain sebagainya Bapak Ibu. Ya kan? Untuk lengkapnya nanti akan dijelaskan oleh para Mas Budiman, jadi boleh ngomong ya Mas Bernard, silakan siapa yang mau ngomong juga boleh. Begitu. Dan satgas-satgas itu saya sekarang sudah bekerja Bapak Ibu. Dalam 1-2 minggu ini, ya kan? Besok saya beserta tim ke Jambi, setelah itu ke Lampung, setelah Lampung istirahat, Ciumaran Ciumaran sebentar, pulang, baru ke Bali lagi. Insya Allah setelah di Bali kita akan ada training 3 hari Pak. Jumlahnya 62 orang, training itu gratis. Saya tidak mau ada iuran, gratis semuanya. Karena sistem kita yang pegang. Mau apa sampai sekarang? Mau apa? Aduh Pak, diadakan pihak masal Pak. Gampang, para founder berkumpul. Ini dari Sumatera Utara mengusulkan pihak masal saya ABCD. Bagaimana setuju? Ya kita adakan. Ayo ini pihak masal 2 juta semua. Coba sekarang Pak, usulkan sampai ke Rusia, usulkan ke ini sampai ke voting, sampai nggak akan mungkin sampai disetujui sampai. Gitu Pak. Tetapi ingat Pak, jangan sombong. Sudah cukuplah saya yang mengumpat Rusia. Karena saya manggil Pak. Ini umpatan dari saya, ungkapan dari saya. Jangan yang nyebut-nyebut Sergei Lavrov tidak berjasa dengan Indonesia. Sangat berjasa. Betul ya? Betul. Itu saya akan cukup Pak. Yang jelek dari saya jangan ditiru. Karena walaupun sudah tua, masih muda jiwa saya nih Pak. Maksudnya kan sini 50. Kawan 15. Tahu? Aku betul? Betul ya kan? Begitu. Nah itulah Bapak Ibu. Ada yang tanya lain silakan? Ya. Pak, Mas. Sudah jelas semua? Ya. Silakan Pak. Ayo. Oh ya. Oke, selamat malam. Selamat malam. Saya Silakan Pak. Ya. Tadi saya dengar dengan sistem baru ini dana partisipan yang perlu cair bisa tercairkan dalam relatif singkatnya waktunya. Nah itu saya kira modelnya gimana? Ya nanti ada ya. Kalau itu ada yang dijelaskan nanti. Cuma nanti dalam waktu singkat tidak Pak. Kalau waktu singkatnya mungkin besok
Ya, bukan relatif singkat, Pak. Ya, itu teknis Pak, itu nanti aja. Jadi sebentar saya maaf ya, saya dulu. Tidak terlalu singkat Pak, karena kita 1 Oktober launching, 1 bulan masih. Mungkin 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, yang penting uangnya semuanya kembali. Walaupun secara bergulir menunggu guliran ini Pak. Nah seperti itu. Dan saya ini bukan orang matematika, tapi saya sudah yakin dengan sistem ini Pak. Begitu. Ya, lanjut. Oke. Yang kedua, jujur aja Pak, yang membuat kita begitu yakin dengan MMM, karena si ownernya itu jelas-jelas mengakui saya ownernya, saya foundernya, saya pemiliknya. Nah, selama ini yang kita takutkan dengan BO, Pak, terus terang kita tidak pernah tahu siapa ownernya. Nah, bagaimana dengan ini? Apakah Pak Cakmen akan muncul di forum? Ini adalah sebagai ya untuk seterusnya Pak, gitu maksud saya. Bagaimana? Seterusnya sampai mati Pak. Kalau begitu luar biasa Pak. Terima kasih. Order kita ada 200 orang saudaraku. 200 orang. Order kita ada 200 orang saudaraku. Yang tugasnya ngawasi IT. Jangan sampai nanti IT ngetik lagi. Betul? Itu apa Ingrid? Ngetik itu mencuri rampok uang kita lagi Pak. Kamu tidak mau ada di depan. Saya laporkan sekaligus di bapak-bapak, ibu-ibu di Medan ini, di Tanah Karo ini, bahwa saya bukan orang 001 di Gerbong Baru. Orang 001-nya adalah Pak Markus Hartono, begitu kan? Jadi, katakan, ya, itu orang 001-nya. Kenapa kamu tidak mau sama Pak Robert? Jangan muncul saya Pak. Nanti dihadapi orang kiri kanan Pak. Ini strategi politik Pak. Tapi saya ada di hatimu saudara. Terima kasih. Kemana-mana saya akan selalu dengan ini Pak. Secara periodik kita akan membuat jadwal konferensi, namanya bukan konferensi. Gathering ini di internet lengkap jadwalnya Pak. Siapa pembicaranya, ya harus catat belum. Kalau 2000 yang datang catat baru datang begitu. Saya tak istirahat sambil bersara. Bapak Ibu kemarin sudah disepakati meeting di Rama dengan founder jumlahnya 200. Alhamdulillah saya minta saya dijadikan ketua founder Pak, karena tukang demo sistem itu Pak nanti. Nah perjuangan itu ya. Itu pertanyaan sudah saya jawab. Nanti kalau tentang masalah teknis, ada yang menjalankan diri itu anak-anak muda yang luar biasa. Kok bisa seperti itu? Begitu ya, nanti jangan tanya. Yang jelas di ruangan ini, alhamdulillah kalau semuanya gayu bersambut. Kalau memang panjenengan tidak berkenan kita dengan yang baru Gerbong Baru ini, ya silakan mungkin pulang mengundurkan diri, tapi tidak ada solusi uangmu balik. Setelah nanti kamu pamitan saya bilang kapok. Kalau aku balik apa? Kapok kan gitu ya. Ya, yang lain Pak dari sebelah sana, loh, telurku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cak atas waktu yang diberikan. Mohon maaf kalau seandainya pertanyaan saya nanti mungkin bisa memperkeruh keadaan keuangan ini. Tapi itu bukan dari lubuk hati saya, melainkan dari mulut saya saja. Saya utusan dari Aceh. Dari sekian banyak partisipan di Aceh, saya utusan dari Aceh. Dan di sini ada top leader saya, kebetulan nggak asing lagi, itu Topon Aceh, Abu Nurdin Aceh. Pertanyaan saya, Cak, Gerbong Baru ini menarik, nampaknya mampu menampung seluruh partisipan di Indonesia. Tapi ya plus, tangan sekali. Yang pertama, pertanyaan saya, dari Gerbong Baru ini,
yang nantinya insya Allah mampu menampung seluruh partisipan Indonesia. Tetapi suara saja mengalahkan suara camek. Akan tetapi hari ini permasalahan di MMM Indonesia adalah telah terjadinya restan. Telah terjadinya restan yang mengakibatkan terjadinya perubahan pemikiran dari seluruh partisipan yang ada di Indonesia. Sebagian besar yang tidak berbuat apa-apa. Sebagian besar telah melakukan pihak ulang. Tidak tanggung-tanggung. Legal saya pukul 20.30 telah PH 50 juta. Saya ulangi lagi. Saya sendiri pukul 12 siangnya PH 40 juta. Artinya kepercayaan kami tumbuh kembali setelah restan. Namun apa yang ditampakkan oleh caleg barusan telah membuat kami bingung mau kemana. Apakah kami harus melanjutkan atau kami kembali diam? Itu permasalahan. Alhamdulillah solusi hari ini luar biasa. Tetapi kami hari ini apakah sanggup memotivasi partisipan kami untuk melakukan PH ulang di tempat lain? Jadi solusi dari saya, kalau ada solusi hari ini dari rumah baru, kita berharap